Selamat bergabung kembali dengan mata kuliah TF3202 Fisika Bangunan. Pada segmen keempat dari minggu ke-8 ini, kita akan mempelajari tentang ruang warna CIE RGB. Ruang warna CIE RGB adalah ruang warna yang pertama kali ditentukan oleh CIE pada tahun 1931 berdasarkan eksperimen Wright dan Guild yang menggunakan 3 sumber monokromatis berwarna merah, hijau, dan biru yang memiliki panjang gelombang konstan tetapi dayanya dapat ditala atau disesuaikan, yang diletakkan ketiga-tiganya pada sisi kanan dari suatu layar. Kemudian pada sisi kiri dari layar yang sama digunakan suatu sumber dengan daya yang konstan atau tidak berubah tetapi dengan panjang gelombang yang dapat divariasikan. Kemudian pada jarak tertentu, pengamat diminta untuk mengamati kedua layar tersebut. Kemudian, berdasarkan pengamatan, maka sumber yang berada pada sisi kiri akan diubah-ubah nilai panjang gelombangnya. Kemudian, sumber yang ada di sisi kanan akan disesuaikan dayanya. Jadi, berapa besar daya dari masing-masing sumber merah, hijau, dan biru. Sedemikian sehingga tampilan warna di sisi kanan akan menjadi sama dengan tampilan warna di sisi kiri. Kemudian proporsi daya dari masing-masing sumber merah, hijau, dan biru akan dicantumkan, kemudian dinormalisasi untuk menghasilkan kurva respon dari masing-masing warna. Kurva respon rata-rata yang dihasilkan oleh para subjek tersebut kemudian dinormalisasi sedemikian sehingga menghasilkan respon standar yang disebut R bar lambda untuk warna merah, G bar lambda untuk warna hijau, dan B bar lambda untuk warna biru. Berdasarkan nilai kurva respon standar R bar, G bar, dan B bar lambda dapat dirumuskan besaran tristimulus RGB, yaitu korelasi antara daya spektral dari sumber cahaya yang bersangkutan dan kurva respon standar R bar, G bar, dan B bar lambda, atau berupa perkalian antara daya spektral dari sumber dengan kurva respon standar. Sedemikian sehingga dihasilkan daya dalam domain RGB dalam satuan watt yang dapat dirumuskan secara matematis sebagai berikut, yaitu korelasi antara daya spektral dengan masing-masing kurva respon standar yang bersangkutan. Nilai dari R besar, G besar, dan B besar lambda masih memiliki satuan watt atau daya. Untuk menormalisasi nilai-nilai tersebut, dapat digunakan konsep koordinat kromatisitas R kecil, G kecil, B kecil, di mana R kecil adalah R besar dibagi jumlah dari R besar, G besar, dan B besar. Dan dengan cara yang sama, G kecil adalah G besar dibagi R besar ditambah G besar ditambah B besar, serta B kecil adalah B besar dibagi R besar ditambah G besar ditambah B besar. Sedemikian sehingga nilai R kecil, G kecil, dan B kecil masing-masing akan bernilai selalu kurang dari 1. Dan jika dijumlahkan, jumlahnya adalah sama dengan 1. Pada eksperimen Guild dan Wright yang telah kita bahas sebelumnya, dalam kasus di mana sumber referensi memiliki panjang gelombang kurang dari 550 nanometer, khususnya pada daerah ini, maka berdasarkan eksperimen, sumber monokromatis merah yang memiliki panjang gelombang 700 nanometer harus dipindahkan dari sisi kanan subjek ke sisi kiri supaya dapat dihasilkan tampilan warna yang sama. Karena jika tidak demikian, atau jika sumber warna merah ini tetap diletakkan di sebelah kanan, maka tampilan warna yang diamati sumber tidak akan pernah sama antara sisi kiri dan sisi kanan. Untuk menghasilkan yang sama, maka sumber warna merah harus dipindahkan ke sebelah kiri. Hal ini menghasilkan nilai R bar lambda yang kurang dari 0 atau negatif,
seperti ditampilkan di daerah ini. Artinya R kecil akan bernilai negatif, yang berarti warna tidak dapat direproduksi secara alami pada kehidupan sehari-hari. Daerah pada plot kurva R kecil dan G kecil atau kromatisitas yang warna-warna R lebih besar dari 0, seperti pada gambar berikut, disebut sebagai daerah gamut, yaitu daerah yang menghasilkan warna yang dapat diproduksi secara alami pada kehidupan sehari-hari.